Halo semuanya, selamat datang di Environment Talks. Mari cerita lingkungan bareng Junila. Ini adalah series pertama dari Environment Talks sebagai bentuk takeaways dari program Virtual Institute bersama dengan Wisely Academic Fellowship Spring 2021. Series pertama ini akan terdiri dari 8 episode dengan topik yang berbeda dalam bidang lingkungan. Nantinya akan membahas hasil refleksi dari beberapa artikel, study case, dan sharing bersama dengan expert di bidang terkait. Finally, kita berada di episode terakhir dari series pertama ini. Tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Di episode kali ini akan mencoba untuk down to earth and getting closer to the community. Keseimbangan antara konservasi dan hak masyarakat adat. Ya, di seluruh dunia, hak-hak masyarakat adat itu seringkali bersinggungan dengan kepentingan ekonomi, perusahaan ekstraktif, dan pemerintah. Banyak komunitas adat yang tinggal di kawasan dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya yang kaya, yang juga memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan untuk mengekstraksi minyak misalnya, gas, atau sumber daya lainnya. Masalah tata kelola sumber daya tentu saja tidak unik bagi masyarakat adat. Namun, peninggalan penjajahan dan eksploitasi serta perampasan zaman modern telah menimbulkan ancaman sendiri bagi masyarakat adat. Di sisi lain, pengakuan internasional dan nasional yang berkembang atas hak-hak masyarakat adat dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk tindakan di masa depan. Hak atas tanah adat pun sedang diserang di seluruh dunia. Meskipun masyarakat adat mengklaim hak adat atas lebih dari separuh tanah dan hutan di planet ini, lagi-lagi pemerintah telah mengakui hak legal mereka untuk menggunakan atau memiliki hanya 18% di seluruh dunia. Ini lebih dari sekedar masalah hukum atau bahkan masalah ekonomi. Tanah yang memainkan peran integral dalam kehidupan budaya, spiritual, dan agama masyarakat adat di seluruh dunia. Kita mungkin bisa mempertanyakan mengapa hak-hak dari masyarakat adat atas kelola lahan ini malah dikesampingkan. Padahal jika menelisik lebih dalam, tidak ada yang berada dalam posisi yang lebih baik untuk memantau kondisi lingkungan, ya selain dari masyarakat adat yang memang sudah tinggal dan menetap di tempat itu. Rata-rata mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya alam dan bahaya lingkungan seperti penurunan spesies dan polusi. Ini adalah momen penting dalam mengakui bahwa masyarakat adat dan lokal memainkan peran yang sangat penting dalam memelihara dan mengelola keanekaragaman hayati dan landscape yang dapat dipelajari oleh kita semua. Dalam sebuah laporan mengatakan setidaknya 1/4 dari tanah planet kita dimiliki, digunakan, ditempati, atau dikelola oleh masyarakat adat. Dan itu mencakup 35% wilayah daratan dengan dampak manusia yang sangat rendah, serta sekitar 35% tanah di bawah perlindungan formal. Laporan tersebut juga menemukan bahwa masyarakat adat dan lokal berkontribusi dalam banyak hal yang signifikan secara dalam hal keanekaragaman hayati. Masyarakat adat dan komunitas lokal juga memainkan peran penting dalam pemantauan ekosistem jangka panjang. Ini penting, terutama karena beberapa dari kelompok ini hidup di daerah terpencil dan sulit dijangkau, seperti hutan Arctic dan Amazon. Misalnya, komunitas adat di wilayah semipolar Amerika Serikat dan Kanada itu telah berkolaborasi dengan negara-negara tersebut di jaringan pengamat lingkungan lokal yang mengumpulkan pengamatan tentang segala hal mulai dari suhu hingga penampakan satwa liar. Namun, seringkali para ilmuwan dan pemerintah tidak mengakui atau bahkan merendahkan kontribusi masyarakat adat dan lokal terhadap konservasi, keanekaragaman hayati, dan kesehatan ekosistem. Di Hongaria misalnya, penggembala tradisional telah lama membiarkan ternak merumput di padang rumput yang membantu mempromosikan keanekaragaman hayati dengan tetap menjaga keseimbangan spesies tumbuhan. Tetapi ketika negara tersebut mendirikan taman nasional beberapa dekade yang lalu, otoritas pemerintah seringkali mengecilkan hati, membatasi atau bahkan langsung melarang penggembalaan tradisional di padang rumput tadi. Hanya dalam beberapa dekade terakhir, otoritas pemerintah dan ilmuwan itu telah mengakui peran penting penggembala dalam pengelolaan padang rumput
dan mulai memperkenalkan kembali, tentunya mendukung pengembalaan tradisional di taman tadi. Nah, pada saat yang sama, banyak dari komunitas ini dan tanah mereka menghadapi ancaman yang sangat besar. Mereka menghadapi tekanan dari perambahan infrastruktur, pertanian, pertambangan, penebangan, dan aktivitas lain yang juga membahayakan keanekaragaman hayati. That's really ironic. Maka sangat penting dan krusial untuk menyeimbangkan proses konservasi dan hak-hak masyarakat adat yang telah ada sejak dulu. So let's think again about this. Di episode terakhir ini aku mencoba untuk menguak beberapa kasus in details, karena menurut aku ini adalah hal penting yang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun. Konservasi telah menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat adat diperlakukan dalam kehidupan sosial. In the end of this series, aku kembali menegaskan, I'm not expert on this topic. Aku cuma mencoba untuk merefleksikan apa yang aku dapat di virtual program kemarin. As for your reference, aku sertakan link dari artikel-artikel tadi dan juga video diskusi bersama dengan salah satu expert di kolom deskripsi. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang sudah nonton series ini dari episode pertama sampai ke episode ke-8. Jangan lupa untuk di-like, untuk di-share juga kalau menurut kalian ini sangatlah informatif, dan tentunya komen-komen supaya kita bisa sama-sama diskusi lebih lanjut terkait dengan isu ini. Sampai jumpa kembali di seri-seri berikutnya.